6 posisi baru untuk bintang Chelsea di bawah Graham Potter. Perubahan taktis jangka panjang Thomas Tuchel di Chelsea tak jauh dari bermain dengan 3 back. Itu adalah langkah radikal pada saat itu, setelah menghabiskan sebagian besar 2,5 musim dengan 4-3-3 yang kaku, meskipun 3 back kadang-kadang digunakan di bawah Frank Lampard. Dari awal itu menunjukkan taktis yang dikenal sebagai sepak bola Jerman. Penggunaan Callum Hudson-Odoi sebagai bek sayap dan Azpilicueta dipindahkan ke bek tengah sekali lagi menginspirasi dan melihat peningkatan besar dalam hasil. Itu adalah sesuatu yang memainkan sebagian besar waktunya untuk menghindari risiko di Stamford Bridge dan secara umum tak terlalu banyak dibangun dari perubahan radikal awal. Ada beberapa pemain bek sayap dengan Reece James dan Ben Chilwell yang menempati area tengah, tetapi sungguh mengingat perawakannya sebagai pelatih yang fleksibel dan ekspansif tidak terlalu banyak terlihat di Chelsea. Graham Potter datang ke klub dengan harapan yang sama. Meskipun dia juga menyukai gaya 352, dia adalah seorang manajer yang mengubah sistem secara umum dan melakukannya dengan cepat dalam permainan untuk mengatasi rintangan dan membuat jebakan untuk lawan. Ini terbukti saat melawan Salzburg dengan menggunakan Raheem Sterling sebagai pemain sayap dan pergerakan posisi Mason Mount. Dari permainan itu ada beberapa takeaway taktis, tetapi di sini Football London melihat siapa lagi yang mungkin dibentuk berbeda di bawah Potter di Chelsea dan di mana kita mungkin melihat mereka dalam beberapa minggu mendatang. Berikut ini beberapa perubahan peran yang diberikan Graham Potter semenjak ditunjuk sebagai pelatih baru. Raheem Sterling. Untuk memulai dengan mungkin perubahan paling drastis dari Tuchel di Chelsea, Sterling tak hanya bermain jauh lebih lebar dari peran sentralnya di tahap awal musim, dia juga pemain tertinggi di lapangan, berdiri tepat di sepanjang garis pertahanan terakhir. Ruben Loftus-Cheek. Loftus-Cheek adalah tuan utilitas Chelsea saat ini. Musim ini saat bermain sebagai bek sayap kanan, gelandang tengah sebagai 8 dan 6 dan juga sebagai gelandang bertahan. Serangan fisik dan keterampilan bolanya yang luar biasa menjadikannya pilihan yang sempurna untuk berbagai posisi. Ini menjadi sangat relevan ketika mempertimbangkan peran mendalam yang dimainkan Jorginho melawan Salzburg. Kadang-kadang pemain Italia itu menjadi bagian dari pertahanan pada bola untuk mendapatkan posisi. Jika Loftus-Cheek digunakan dengan cara yang sama, maka kerangkanya akan memungkinkannya untuk memasukkan lebih mudah ketika penguasaan bola hilang. Mason Mount. Yang sering dibicarakan adalah peran Mason Mount di bawah Tuchel. Pengirimannya lebih dari 10 gol dan 10 assist musim lalu adalah serangkaian angka yang brilian, bahkan jika penampilannya secara keseluruhan tak selalu konsisten seperti kampanye sebelumnya, dan itu sebagian besar di luar posisi. Mount dipindahkan ke posisi 3 dengan sebagai nomor 10 dalam di bawah Tuchel dan bermain dengan baik dalam peran itu. Tetapi, sebagaimana dibuktikan oleh semua penampilan aksinya melawan Salzburg, menjadi lini tengah nomor 8 jauh lebih alami dan mendapatkan yang terbaik dari energinya. Dan menekan, Mount juga bisa digunakan di belakang striker dalam 4-2-3-1 jika Potter menggunakannya. Kai Havertz. Di mana posisi terbaik untuk Havertz? Tak ada yang tahu jawabannya, tetapi setiap orang memiliki ide mereka. Potter memiliki pilihan untuk menggunakan dia sebagai striker klasmen, nomor 10 dan bahkan penyerang sayap musim ini. Ia telah disingkirkan oleh Koenapas sebagai gelandang dan pemain sayap yang lebih dalam, tetapi Potter lebih cenderung mempertahankannya di lini serang. Namun ia masih bisa memainkan pemain baru lagi. Pemain seperti nomor 10 tradisional di belakang striker bukanlah sesuatu yang sering kita lihat dari Havertz. Christian Pulisic. Jika Sterling bisa mendapatkan keuntungan dari posisi tinggi dan melebar sebagai bek sayap, maka ada kemungkinan Pulisic akan digunakan dalam peran itu juga. Dia sebelumnya ditempatkan oleh Tuchel di posisi itu, tetapi mengingat sifat Sterling yang maju, mungkin akan lebih banyak digunakan di bawah manajer baru. Hakim Ziyech. Sama seperti Pulisic, Ziyech pernah menjadi bek sayap darurat sebelumnya. Menariknya di Brighton, Potter lebih menyukai pergantian sayap untuk penyerangnya ketika pindah ke posisi itu. Mark yang menggunakan kaki kiri,
dimainkan di kanan untuk memboyong ke dalam semesta, Trossard digunakan di kiri. Ini berarti bahwa Ziyech yang menyukai sayap kanan bisa menjadi pilihan untuk posisi bek sayap serang James diberlakukan. Ini juga akan memungkinkan James untuk masuk ke dalam lapangan dalam posisi yang biasa dia lakukan. Segera resmikan Christopher, Benjamin Sesko pastikan ikut merapat ke Chelsea. Benjamin Sesko dikabarkan segera menyusul ke Liga Inggris setelah Chelsea meresmikan Christopher sebagai direktur olahraga baru. Chelsea tampaknya akan segera meresmikan penunjukan Christopher dari Salzburg guna mengisi kursi direktur olahraga baru. Bahkan pakar bursa transfer asal Italia Romano telah melaporkan jika pembicaraan dengan sang direktur olahraga telah mengalami kemajuan. Chelsea segera mencari kesepakatan dengan Christopher sebagai direktur olahraga yang baru. Kesepakatan dengan Salzburg segera ditandatangani. Dengan kedatangan Christopher, Chelsea dipercaya bakal menjadi kandidat terkuat untuk mengamankan Benjamin Sesko. Dengan kedatangan Fern ke Chelsea, harapannya adalah Benjamin Sesko turut ikut untuk merapat ke London Barat. Hanya saja, Globus harus lebih sabar mengingat Sesko telah mencapai kesepakatan dengan Leipzig hingga tahun 2028. Namun dengan kedatangan Fern diyakini membuat negosiasi dengan Sesko menjadi lebih mudah untuk beberapa tahun mendatang. Kendati demikian, Chelsea juga berharap jika bisa mendapatkan Benjamin Sesko versi mereka sendiri setelah Fern tiba di Stamford Bridge.